Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Semenjak Ethereum dapat digunakan untuk membuat smart contract, banyak sekali token dan aplikasi-aplikasi decentralized yang bermunculan di permukaan. Yang mana ini tentunya membuat banyak sekali orang-orang berinvestasi di token demikian dengan harapan agar token mereka dapat naik harganya berkali-kali lipat. Belum lagi dijanjikan oleh developer harganya bakal menjadi X, Y, dan Z. Dan tentunya supaya harganya bisa naik, developer-developer ini membuat berbagai jenis narasi yang beraneka ragam, dan salah satunya yang paling sering yaitu we are the next ini dan the next itu dan sebagainya. Di episode hari ini kita akan membahas nih, mengapa proyek-proyek demikian akan berakhir menjadi lebih seperti mimpi tinggal mimpi, janji tinggal janji. Tentunya ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum mulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan kadang-kadang hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke topik hari ini. Mengapa blockchain tampaknya tinggal hanya angan-angan? Dulu ketika bermunculannya token-token baru, tentunya banyak sekali yang mengatakan we are the next Bitcoin. Apakah ini salah? Di satu sisi memang impiannya boleh tinggi, namun di sisi lain eksekusinya sering sekali dapat dipertanyakan. Apakah memang bisa mencapai apa yang mereka buat sebagai narasi? Fakta yang terjadi adalah muncul banyak sekali proyek-proyek yang scam, banyak sekali uang yang setelah diinvestasikan, malah koin yang nggak dikerjakan, platformnya ditinggalkan, dan akhirnya dana investor tidak jelas keberadaannya. Sehingga banyak sekali orang akhirnya kapok dan nggak mau lagi berinvestasi di dunia kripto ini. Namun berjalan dengan waktu, banyak juga proyek-proyek yang akhirnya berguguran dan akhirnya narasi ini tampak nggak bisa bermanfaat lagi bagi mereka. Nggak ada efeknya lagi dengan mengatakan we are the next Bitcoin maka harganya bisa naik. Maka di tahun 2020 kemarin mereka munculkan narasi yang terbaru yaitu Bitcoin itu lambat, Bitcoin itu mahal dan sebagainya. Sehingga mereka munculkan narasi bahwa dengan mereka membuat token ataupun platform baru, tentunya harapannya mereka dapat membuat sistem pembayaran menjadi lebih cepat dan juga lebih murah. Namun faktanya seperti apa? Faktanya, banyak orang yang setelah berinvestasi di koin ataupun token-token tersebut, banyak sekali yang mengalami kekecewaan. Harga tokennya nggak naik. Belum lagi platformnya tiba-tiba macet, tiba-tiba mati, tiba-tiba maintenance. Hal ini tentunya membuat banyak sekali orang menjadi bingung. Sebenarnya investasi di aset kripto ini dapat bermanfaat bagi mereka ataukah ini hanyalah akal-akalan dari para developer? Harapan dari para developer tentunya agar platform ini dapat selesai juga. Para developer ini tentunya ingin menunaikan janji mereka. Namun di sisi lain, banyak juga developer yang beranggapan bahwa suatu saat token ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang mana ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sedikit ketika saya bahas mengenai central bank digital currency ataupun mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral di episode yang ini. Jadi Sobat Pintar tinggal cek lagi di episode itu. Faktanya apa yang terjadi? Faktanya para developer ini berjanji kepada para investor mereka bahwa mereka akan membuat suatu platform yang terdesentralisasi. Faktanya memang ini setengah benar. Setengah benarnya karena mereka ini terdesentralisasi secara arsitektur. Namun mereka nggak terdesentralisasi secara politik. Maksudnya secara kekuasaan, secara keputusan ini masih dipegang oleh satu orang. Ini adalah salah satu contoh yang sangat buruk menurut saya, yang mana ini sudah terbukti dengan ambruknya token dan koin Luna dan juga UST tentunya yang pernah saya bahas di episode yang ini. Sebagai update terbaru, founder dari Luna ini saat ini sekarang menjadi DPO di Korea Selatan, sehingga mungkin aja saat ini sedang dicari oleh polisi di Korea. Kemudian tidak kalah sering pula proyek-proyek demikian janjinya nggak terlunasi. Mereka hanya membuat konsep, mereka hanya berjanji namun tidak bisa selesai. Akhirnya dana nasabah juga nggak dibalikin. Dana investor menguap dan hilang begitu saja.
Ini cukup disesalkan. Akhirnya investor menjadi kapok dan nggak mau lagi mendukung proyek-proyek yang serupa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, memang ide awalnya sangat baik sekali. Ide awalnya adalah agar membuat pembayaran menjadi lebih cepat dan lebih murah. Namun ada satu hal yang mereka lupa, bahwa ide dan konsep yang mereka lakukan ini malah membuat sistem pembayaran mereka menjadi macet. Padahal tujuan awal dari teknologi blockchain adalah agar tidak adanya single point of error. Tidak ada kerusakan di hanya satu titik saja. Sehingga apabila ada terjadi kerusakan di satu komputer, maka sistemnya dapat tetap berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun, tanpa perlu adanya maintenance ataupun pemeliharaan. Dan yang tidak kalah penting, dengan biayanya yang murah ini tentunya sangat rawan dengan yang namanya DDoS ataupun Distributed Denial of Service. Alias misalnya dilakukan gangguan kepada jaringan ini sehingga jaringan ini akhirnya macet dan tidak dapat digunakan. Nah, pelaku DDoS tentunya saya nggak tahu ini siapa, tapi pastinya banyak sekali pelaku DDoS dengan tujuan agar membuat suatu sistem ataupun membuat suatu infrastruktur tertentu menjadi macet. Lalu mungkin ada banyak yang bertanya, emang salah Chris beli proyek-proyek demikian, beli token-token demikian? Jawaban singkatnya nggak ada salahnya. Duit sobat pintar. Silakan investasikan di tempat yang sobat pintar rasa memang cocok. Namun tentunya sekedar catatan tambahan, apabila sobat pintar hendak membeli token ataupun koin dari proyek tertentu ataupun platform tertentu, ada satu hal yang harus sobat pintar ingat, bahwa kalau kita membeli token ataupun koin tertentu dari suatu platform tertentu, kita harus ingat bahwa yang kita lakukan dengan tujuan agar kita dapat mendukung token ataupun platform ini dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi kita beli dengan tujuan kita urunan untuk membiayai agar proyek ini cepat terrealisasi. Apakah nantinya terrealisasi atau enggak, ya intinya kita dukung. Artinya ada risiko misalnya nggak terrealisasi, maka hasil investasi kita ini bisa menjadi nol. Apakah salah di developernya? Belum tentu. Dan yang tidak kalah penting yang perlu kita ingat, ketika kita membeli token ataupun koin tertentu, kita harus ingat bahwa ketika kita membeli, harapan kita agar kita dapat menggunakan platform yang mereka janjikan, aplikasi yang mereka janjikan di masa mendatang. Tentunya ini bisa aja terjadi, bisa aja nggak terjadi. Artinya ada potensi kalau memang nggak terrealisasi, dana kita dapat menjadi nol, investasi kita menjadi hilang. Dan tentunya ini nggak sepenuhnya bisa disalahkan developernya, karena bisa aja ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka nggak bisa menyelesaikan aplikasi ini. Dan pastikan ketika kita mendukung proyek ini, kita menginvestasikan dana di proyek ini, kita pastikan kita nggak memiliki mindset bahwa harga dari token ataupun koin ini pasti akan naik. Dikarenakan yang namanya investasi penuh akan ketidakpastian. Dan yang tidak kalah penting adalah kita sudah ingat bahwa kita membayar ataupun membeli token ini dengan tujuan agar kita dapat menggunakan aplikasinya, bukan mengharapkan harganya naik. Ini adalah hal yang salah ketika kita menginginkan harga token ataupun koinnya naik. Dikarenakan memang seharusnya si developer nggak menjanjikan kenaikan harga apapun. Kalau memang ada bukti developer menjanjikan kenaikan harga tertentu, bisa aja nih si developer dituntut, disomasi, dan dimasukkan ke penjara. Lalu Chris, kenapa nih ada beberapa founder ataupun developer yang menjanjikan kenaikan harga? Ini gimana nih kalau misalnya terjadi demikian? Kalau misalnya nih terjadi janji akan adanya kenaikan harga, berarti ada kemungkinan si founder ataupun si promotor ingin menjadikan kita sebagai exit liquidity. Exit liquidity ini sesimpel adalah mereka sudah beli di harga yang murah, mereka hendak menjual harganya dengan harga yang lebih mahal agar mereka untung, dan mereka lagi nyari nih korban berikutnya yang akan membeli di harga yang lebih tinggi sehingga mereka dapat keluar dengan uang tunai mereka. Ini yang namanya exit liquidity. Dan mungkin juga ada motif lainnya. Misalnya mereka hendak memproduksi token mereka semakin banyak, mereka promosikan, mereka naikkan harganya agar tujuannya token mereka nilainya menjadi lebih banyak, seperti yang dilakukan oleh founder Ripple. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa token ini adalah token yang mereka produksi sendiri. Artinya mereka cetak uang sendiri dan mereka dapat menaikkan harganya, dan dengan adanya kenaikan harga ini, uang yang mereka cetak nilainya akan menjadi lebih mahal pula. Dan mungkin ada satu hal yang perlu diingat kembali.
Apabila ada para developer-developer ini menjanjikan bahwa suatu saat tokennya ataupun koinnya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di suatu negara, kita harus memiliki logika yang paling sederhana ini, yaitu apakah ada kemungkinan suatu negara akan memberikan kekuasaannya kepada si sekelompok developer ini. Dikarenakan uang adalah salah satu cara untuk mengendalikan suatu negara. Jadi tentunya kalau memang ada negara yang hendak memberikan kekuasaannya kepada sekelompok developer ini, kasih tahu kepada saya mau dong kuasai negaranya. Lalu mungkin ada sobat pintar yang bertanya, Chris, kan katanya ini terdesentralisasi. Kalau memang tokennya digunakan untuk alat pembayaran, ini mana mungkin sama dengan menyerahkan kekuasaan suatu negara kepada sekelompok orang. Perlu diingat kembali seperti yang saya sebutkan tadi, banyak banget token ataupun platform tertentu yang mereka janjinya terdesentralisasi. Ini setengah benar. Benernya adalah mereka terdesentralisasi secara arsitektur, yang mana ini dapat sobat pintar baca di link yang saya berikan di kolom deskripsi. Di mana ini dijelaskan bahwa ketika kita berbicara soal desentralisasi, ini ada 3 jenis. Yang pertama terdesentralisasi secara arsitektur, yang artinya ini terdesentralisasi dari sisi komputernya, dari sisi teknologinya. Yang kedua adalah terdesentralisasi secara politis, yang mana ini artinya kekuasaannya nih oleh lebih dari satu orang. Yang artinya dengan pemecahan kekuasaan ini maka tidak ada satupun yang dapat berkuasa, yang artinya pembuatan keputusan tidak dilakukan oleh hanya satu orang ataupun sekelompok orang saja. Yang dilakukan oleh Luna adalah mereka lakukan perubahan dari protokolnya atas persetujuan hanya dari satu kelompok saja. Ini yang berbahaya banget. Dan yang ketiga adalah terdesentralisasi secara logikanya, yang artinya kalau memang kita pecah sistem ini menjadi beberapa bagian, sistem ini dapat tetap berjalan walaupun ini sudah dipecah-pecah. Artinya mereka tetap dapat memiliki kinerja yang sama. Inilah yang dinamakan dengan terdesentralisasi. Hingga saat ini yang benar-benar terdesentralisasi masihlah hanya di Bitcoin. Yang lain silakan dicek lagi lebih mendalam. Dikarenakan kalau kita nggak cek lebih mendalam, akhirnya nanti kita nyalahin orang lain. Jadi lebih baik sebelum kita investasi, kita cek dulu. Kalau memang kita nggak ngerti ataupun bingung ataupun nggak punya waktu untuk ngeceknya, mungkin berinvestasi di aset kripto demikian bukan menjadi pilihan yang bijak. Mungkin di aset yang lebih tradisional menjadi pilihan yang lebih bijak pula, dikarenakan cenderung lebih terregulasi dibandingkan dengan aset kripto yang banyak sekali yang belum terregulasi. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat kembali, sangat tidak mungkin suatu negara ingin memberikan kekuasaannya kepada satu kelompok developer tertentu. Yang lebih mungkin kalau misalnya negara ini membuat aset kriptonya sendiri dan digunakan sebagai alat pembayaran. Ini akan lebih mungkin dibandingkan dengan menggunakan token ataupun platform tertentu langsung plek-plekan digunakan sebagai mata uang di negara tertentu. Sama seperti apa yang baru diumumkan oleh Norwegia baru-baru ini, di mana Norwegia baru saja mengumumkan bahwa mereka akan membuat CBDC dengan basis dari platform Ethereum, bukan menggunakan Ethereum. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, bisa saya katakan hampir tidak mungkin suatu negara akan memberikan kekuasaannya kepada sekelompok developer, dikarenakan ini akan sangat berbahaya dan sangat rentan bagi negara ini juga. Yang lebih mungkin adalah negara akan membuat platformnya sendiri dan memproduksi yang namanya CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Dan hal ini tentunya secara praktis membuat token-token ataupun platform ini tidak dapat diaplikasikan di negara-negara tersebut. Sehingga apa yang mereka jual bisa saya katakan mimpi tinggal mimpi. Ya ini nggak bisa dipakai. Intinya pada akhirnya yang bisa dipakai adalah yang dibuat oleh suatu negara tertentu tersebut. Dan yang namanya negara hampir tidak mungkin menggunakan yang namanya public blockchain, dan mereka akan cenderung menggunakan yang namanya private blockchain ataupun mungkin konsorsium blockchain. Jadi itu saja episode hari ini. Mungkin episode ini agak berat. Yang nggak ngerti mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.